nih ya. Selamat bertemu kembali dengan saudari sekalian yang sudah bergabung dengan kami di Jemaat Fisdak dari mana saja. Jadi selamat malam buat yang di New Jersey, selamat sore buat yang di California, Washington State, selamat tengah malam buat Tante Jamie yang ada di Jerman, dan selamat pagi tentunya bagi Ibu Siana Laloan dan saudari lainnya yang sudah bergabung dari Indonesia. Kita puji Tuhan memiliki kesempatan yang indah untuk dapat berbakti, dan kita akan memulaikan acara ibadah kita dengan lagu pujian yang akan dibawakan atau diberikan oleh moderator kita, host kita, Saudari Karen Nenggolan. Silakan, Karen. In my moments of fear, through every pain, every tear, there's a God who's been faithful to me. When my strength was all gone, when my heart had no song, still in love He's proved faithful to me. Every word He's promised is true. What I thought was impossible, I've seen my God do. He's been faithful, faithful to me. Looking back, His love and mercy I see. Though in my heart I have questioned, even failed to believe, yet He's been faithful, faithful to me. When my heart looked away, the many times I could not pray, still my God, He was faithful to me. The days are spent so selfishly, reaching out for what pleased me. Even then, God was faithful to me. Every time I come back to Him, He is waiting with open arms, and I see once again. He's been faithful, faithful to me. Looking back, His love and mercy I see.
Puji Tuhan untuk lagu yang sudah dibawakan oleh Gaby, ponakan saya sendiri, anak daripada Dr. Alvin Rantung. Gaby Rantung yang sudah membawakan satu lagu yang menyatakan bagaimana Tuhan itu tetap setia kepada kita. Walaupun kadang-kadang kita meragukan atau memiliki banyak pertanyaan, tetapi Tuhan tetap setia kepada kita. Itulah juga pelajaran yang kita pelajari pada malam hari ini. Baik, mari kita akan mulai dengan doa juga yang akan dibawakan oleh Tante atau Ibu Jamie Sinukaban yang akan berdoa dari Jerman pada saat. Silakan Tante Jamie. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, kami datang ke hadapan hadirat-Mu malam ini ya Tuhan, mengucapkan syukur dan terima kasih di mana kami bisa bertemu dengan teman seiman kami semua melalui Zoom untuk mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Pendeta Stephen Rantung. Tuhan, kirim roh-Mu kepada kami masing-masing, biarlah apa yang kami dengar kami bisa mengerti dan kami bisa menjadikan itu pedoman di dalam hidup kami ya Tuhan. Kami berterima kasih di mana kami selalu mendapat pelajaran-pelajaran yang indah setiap malam, walaupun kami tidak mengikuti setiap malam Tuhan, tetapi itu adalah begitu berkat yang limpah bagi hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau selalu memberi kekuatan dan kesehatan kepada kami semua dengan teman-teman yang kami selalu bertemu di Zoom ini ya Tuhan. Sekali lagi ya Bapa, kami bersyukur karena Engkau selalu beserta kami dan Engkau selalu mendengar doa dan permintaan kami. Kami sampaikan doa kami pada malam ini di atas nama Tuhan yang anak-Mu yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Amin. 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 Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Tante Jamie. Baik saudara sekalian, seperti biasa kita akan mulai dengan membaca buku pelajaran sekolah sahabat kita. Dan pada malam hari ini, judul yang akan kita bahas bersama atau kita akan baca bersama adalah perjanjian Allah dan Israel. Pada hari Rabu tanggal 12 Mei ini, judulnya adalah Allah dan Israel. Dan mari kita mulai membaca dari satu ayat yang tertulis dalam Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Di sana dikatakan, jadi sekarang, jika, saya tekankan kata jika ini ya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Dalam ayat-ayat ini, Allah mengusulkan perjanjiannya dengan orang Israel. Meskipun dalam satu pengertian bahwa Tuhan telah memanggil mereka, panggilan itu bukanlah secara otomatis diberikan kepada mereka tanpa pilihan. Ya, harus ada pilihan dengan kata lain. Ya, mereka harus bekerja sama. Mereka harus bekerja sama. Bahkan kelepasan mereka dari Mesir melibatkan kerjasama mereka. Jika ya, itu artinya apa? Ada conditional, ada syarat di situ dengan kata jika ya. Jika mereka tidak melakukan apa yang Tuhan katakan, seperti menaruh darah di ambang pintu, mereka tidak akan dilepaskan. Sederhananya seperti itu ya. Seperti Nuh, kalau Tuhan katakan, kamu dirikan bahtera atau bentuk bahtera ini atau masuk ke dalam bahtera, dan kalau Nuh tidak masuk ke dalam bahtera, maka dia tidak akan mendapatkan keselamatan. Kalau Abraham diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi, lalu Abraham tidak pergi, maka itu tidak menjadi apa? Kenyataan perjanjian tersebut. Jadi ada persyaratan, ada conditional, kondisi yang harus dipenuhi untuk keselamatan tersebut atau untuk apa ya? Untuk perjanjian tersebut dapat berlaku. Di sini juga pelajaran sekolah sahabat kita katakan, di sini juga Tuhan tidak mengatakan pada mereka, apakah kamu menyukainya atau tidak, kamu akan menjadi bangsa yang khusus bagiku dan imam-imam. Ya, bukan begini caranya, bukan itu caranya. Ya. Dan bukan begitu yang dinyatakan oleh ayat-ayat itu, kalau Anda membaca ayat-ayat yang tadi sudah kita baca. Pertanyaannya ya, bagaimana Anda mengerti apa yang sedang dikatakan Tuhan dalam konteks keselamatan oleh iman? Ya. Jadi ada yang katakan, oh pendeta, kita kan diselamatkan bukan karena perbuatan penurutan kita. Tidak ada penurutan kita yang membawa kepada keselamatan.
Kita hanya diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan yang kita terima dengan apa? Yang kita terima dengan iman. Jadi perbuatan itu untuk apa? Ya, perbuatan itu untuk apa? Nah, inilah pertanyaannya. Bagaimana Anda mengerti apa yang sedang dikatakan Tuhan dalam konteks keselamatan oleh iman? Apakah perintah untuk menuruti Tuhan membatalkan konsep keselamatan oleh kasih karunia? Bagaimana ayat-ayat berikut ini menolongmu mengerti jawabannya? Roma 3 ayat 19 sampai 24 berkata, mari kita baca ya. Roma 3 19 sampai 24. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi dengan kalian apa? Dosa adalah pelanggaran akan hukum Allah, bukan? Dosa adalah pelanggaran akan hukum Allah. Nah, bagaimana caranya saya tahu saya berdosa? Kalau pelanggaran tersebut dijabarkan. Kalau pelanggaran tersebut dinyatakan. Dan hukum Taurat itu menyatakan pelanggaran apa yang saya sudah buat. Oh, saya sudah memiliki ilah-ilah lain. Oh, saya sudah melanggar tidak berhenti pada hari Sabat. Oh, saya sudah membunuh, saya sudah mencuri, saya sudah mengingini harta milik orang lain. Oleh sebab itu saya tahu saya sudah melanggar dan saya berada di bawah hukuman Allah. Ya, jadi hukum Taurat itu menunjukkan orang kepada pelanggarannya. Saya mengenal dosa saya. Tetapi hukum Taurat itu tidak membersihkan saya. Hukum Taurat itu tidak membuat saya menerima keselamatan. Tapi hukum Taurat menyatakan bahwa saya perlu untuk diselamatkan. Saya dan saudara perlu untuk diselamatkan. Dan untuk diselamatkan kita harus pergi kepada siapa? Kepada Yesus. Tapi untuk pergi kepada Yesus, kita harus melihat. Orang Manado bilang kita harus kaca dulu. Ya, kita harus melihat kesalahan kita, dosa-dosa kita, pelanggaran kita di kaca. Di hukum Taurat yang menyatakan, Stephen Rantung, kamu telah menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Stephen Rantung, kamu telah berdusta. Kamu perlu apa? Bertobat. Kamu perlu datang kepada siapa? Kamu perlu datang kepada Yesus. Ya. Itulah sebabnya, dalam ayat 21, Roma 3:21 katakan apa? Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ya. Jadi dengan kali hukum Taurat tidak membenarkan. Kebenaran kita itu hanya dalam mana? Kepada Yesus pada saat kita melihat pelanggaran kita dengan apa yang dijabarkan, dinyatakan oleh hukum Taurat, maka kita akan sekali lagi seperti di sini apa dikatakan? Kita dibawa kepada apa? Kebenaran. Yesus yang menebus saudara dan saya. Roma 6 ayat 1 sampai 2. Jika demikian, apakah hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Nah, ini penting sekali poinnya di sini ya. Roma 6 ayat 1 sampai 2 katakan bahwa yang terpenting itu adalah apa? Kasih karunia. Kasih karunia. Jadi dosa-dosa kita itu akan dihapuskan oleh kasih karunia Tuhan. Nah, kalau demikian ya, ada yang katakan, kalau demikian pendeta, kita tidak perlu apa? Kita tidak perlu lagi apa? Hukum Taurat. Ya. Karena ada Yesus. Yesus kan yang menghapuskan dosa kita. Ya. Ada kasih karunia-Nya yang akan apa? Membebaskan kita selalu dari dosa kita. Hati-hati. Ya. Ini ayat ini katakan apa? Bolehkah kita bertekun dalam dosa? Jadi kita sudah tahu, hukum Taurat menyatakan saudara telah berdosa. Lalu kasih karunia Tuhan membebaskan kita dari dosa. Apakah kalau dengan adanya kasih karunia tersebut, maka kita bebas untuk berbuat terus-menerus dosa tersebut? Ayat ini katakan apa? Sekali-kali tidak. Ya. Kalau kita sudah mati bagi dosa, ya, maka kita jangan lagi hidup di dalamnya. Harus berubah. Dengan kata lain, bukan karena kasih karunia, maka hukum Taurat itu sudah tidak ada, dan kalau hukum Taurat tidak ada, maka kita bebas berbuat dosa. Tidak. Pernyataan apa yang menyebabkan saudara dan saya berdosa itu tetap ada. Hukum Taurat itu tetap ada.
tetap berlaku untuk menyatakan bahwa saya masih apa? Dalam dunia ini saya masih melakukan dosa ini, dosa itu, dosa ini, dosa itu. Saya tidak mengasihi Tuhan. Saya tidak mengasihi Tuhan dan saya tidak mengasihi sesama. Pada saat kita berdusta, pada saat kita membunuh, berzina, atau pada saat kita menyebut nama Tuhan, kita tidak mengasihi Tuhan kalau itu yang kita lakukan. Jadi dengan kata lain bukan berarti karena adanya kasih karunia Allah, maka hukum Taurat itu tidak perlu. Sekali-kali dikatakan ayat ini katakan apa? Sekali-kali tidak, ya, sekali-kali tidak. Roma 7 ayat 7. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Dijawab lagi apa? Apakah hukum Taurat itu karena adanya kasih karunia? Tidak perlu lagi, ya, tidak perlu lagi, itu hanya menyatakan dosa dan kita tidak butuh lagi. Apa dikatakan di sini? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Aku tahu, saya, Pendeta Stephen Rantung tahu saya sudah berdusta, saya sudah membunuh, saya sudah mencuri, saya sudah berzina, saya sudah menyebut nama Tuhan dengan sia-sia, saya telah melanggar kesucian hari Sabat. Saya tahu. Oleh sebab apa? Pernyataan dari hukum Taurat. Ya. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan, kalau hukum tidak mengatakan, jangan mengingini. Saya tidak tahu apa itu membunuh kalau hukum Taurat tidak katakan jangan apa? Jangan membunuh. Wahyu, ayat kitab terakhir, gitulah ya. Kitab terakhir nyatakan apakah hukum ini sudah disalibkan di kayu salib, tidak diperlukan lagi. Wahyu 14 ayat 12 katakan apa? Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Ya, orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dalam Kebahagiaan Sejati halaman 70, pen inspirasi katakan, kita tidak mendapat keselamatan oleh penurutan. Saya tidak diselamatkan karena saya menurut Tuhan. Waduh, saya jago Tuhan ya. Saya sudah buat ini. Saya sudah turut ini. Wah, saya jago. Kalau Anda sudah jago, Anda tidak perlu Yesus Kristus. Ya. Kita tidak perlu Yesus Kristus. Yesus Kristus tidak perlu datang untuk mati bagi kita kalau kita sudah jago. Ya, kita tidak mendapat keselamatan oleh penurutan, karena keselamatan itu sendiri adalah pemberian Allah dengan cuma-cuma, yang diterima oleh karena percaya. Pelajaran sahabat kita kemudian katakan, pikirkan tentang apa yang Tuhan telah lakukan untuk orang Israel. Bukan hanya Dia, Allah telah melepaskan mereka secara ajaib dari perbudakan Mesir, tetapi Allah ingin membuat mereka menjadi harta miliknya sendiri, satu bangsa imam, mendasarkan hubungan mereka dengan Dia untuk keselamatannya, baik untuk sementara seperti dari perbudakan Mesir dan keselamatan yang kekal. Tuhan berusaha untuk mengangkat tingkat rohani, mengangkat intelek dan moral mereka yang menjadikan mereka keajaiban di dunia kuno. Tujuan utama adalah menggunakan mereka untuk mengkhotbahkan Injil kepada bangsa-bangsa. Semua yang harus mereka lakukan sebagai balasan adalah menurut. Ya, balasan adalah apa? Menurut. Ya, pelajaran sekolah sahabat kita kemudian, ya saya tidak tulis lagi ya. Pelajaran sekolah sahabat kita kemudian bertanya kepada kita. Dalam cara-cara apakah seharusnya pengalaman pribadi kita dengan Tuhan menyatakan prinsip yang sama yang kita lihat pada pelajaran hari ini, yaitu apa? Penurutan. Pelajaran sekolah sahabat kita judulnya adalah tentang apa ya? Perjanjian dan apa? Israel. Allah memberikan perjanjian kepada bangsa Israel. Tapi perjanjian itu harus dapat apa? Menjadi bahagian mereka, menjadi bahagian saudara dan saya. Kalau kita menurut. Menurut apa? Tentu saja menurut firman Tuhan ya. Dengan kata lain, perjanjian yang Allah berikan kepada umat-umatnya, entah itu orang Israel atau kita, Israel rohani, ada syaratnya. Ya, ada syaratnya. Perjanjian yang bersyarat. Ya. Itulah tambahan kita pada malam hari ini. Mari kita lihat. Keluaran 19 ayat 5-6. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Di sini katanya apa? Ada kata jika, menyatakan syarat, dan ada kata apa? Sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang kepada perjanjian-Ku. Ya. Nah, kalau kita lihat sini ya, kalau dikatakan ada yang sungguh-sungguh mendengarkan dan berpegang, berarti ada yang tidak sungguh-sungguh dan tidak apa? Tidak berpegang
Ya mungkin pada mulanya mereka memiliki apa? Kerinduan untuk mendengarkan firman, lalu berpegang pada perjanjian Tuhan. Tapi kemudian apa? Mulai apa ya? Mulai orang Manado bilang mulai embang, mulai lari daripada kebenaran. Ya, lari daripada kebenaran. Jadi ini bukan pengalaman hanya bangsa Israel, saudara ya. Ini juga adalah pengalaman umat Kristen mula-mula sekalipun, di zaman rasul-rasul sekalipun. Apalagi di zaman saudara dan saya pada saat ini. Banyak umat-umat Tuhan yang mengaku umat-umat Tuhan, tetapi mereka sesungguhnya tidak sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan berpegang pada perjanjian Tuhan. Tidak heran, Yohanes dalam kitab 1 Yohanes 2 ayat 19. Ini pelajaran kita pada malam hari ini yang saya ingin tambahkan berasal hanya dari 1 Yohanes, dari kitab 1 Yohanes. Mari kita lihat. 1 Yohanes 2 ayat 19 berbicara tentang kesungguh-sungguhan ini, ya. Yaitu apa? Berbicara tentang mereka. Dikatakan apa? Mereka berasal dari antara kita. Tadinya mereka bersama-sama dengan kita, mereka ini. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh. Nah, ini dia. Ada orang-orang yang tidak sungguh-sungguh. Mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita, sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi sekarang apa yang terjadi dengan kata lain Yohanes katakan, mereka sudah memisahkan diri. Ya, mereka tidak lagi bersama-sama dengan kita. Tetapi apa yang Yohanes katakan? Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi, di antara umat Israel ada yang sungguh-sungguh, ada yang tidak sungguh-sungguh. Mayoritas tidak sungguh-sungguh. Makanya ada the remnant. Ada orang-orang yang kembali dari Babylon. Ada yang tidak mau pulang dari pembuangan. Demikian juga di antara the remnant church menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Ada yang tidak sungguh-sungguh. Pada mulanya mereka bersama-sama dengan kita. Tapi yang terjadi apa? Mereka apa? Mereka tidak lagi bersama-sama dengan kita. Kenapa? Karena mereka tidak sungguh-sungguh. Nah, siapa mereka ini? Apakah mereka ini lemah iman? Apakah mereka ini menjadi orang tadinya percaya lalu sekarang tidak percaya Tuhan? Lalu mereka menjauh daripada Tuhan? Ya. Siapa yang paling bahaya? Nah, kalau yang paling bahaya ya, kalau dengan kata lain, kalau yang Yohanes hadapi adalah orang yang tadinya berada dalam kebenaran, lalu kemudian mereka menyangkal kebenaran dalam arti mereka tidak percaya Tuhan, tidak percaya lagi perintah-perintah Tuhan, tidak suka lagi berbakti pada hari Sabat, lalu menjadi orang dunia, tidak lagi datang ke gereja. Oke, mereka lebih bagus, terus terang, lebih bagus mereka dalam tanda kutip. Tetapi mereka di sini yang disebutkan oleh Yohanes, justru ini orang-orang yang bukan lagi keluar dari gereja untuk hidup dalam duniawi, tetapi siapa mereka ini? Mari kita lihat. 1 Yohanes 2 ayat 26. Gantinya mereka menghindarkan umat-umat Tuhan, mereka mencoba, mereka keluar dari gereja, mereka keluar dari jemaat, lalu mereka mencoba untuk apa? Menyesatkan mereka yang apa? Yang berada di dalam persekutuan jemaat. Ya, kalau mereka menjadi orang duniawi, Yohanes nggak ada masalah. Tapi yang terjadi mereka jadi masalah. Kenapa? Karena ada orang-orang ini yang berusaha menyesatkan kamu. Ya, mereka bukan hanya keluar dari gereja untuk hidup dalam dunia, tapi mereka masuk kembali untuk mencoba menyesatkan kamu. Siapa mereka? 1 Yohanes 4 ayat 1 katakan apa? Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percayakan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah atau tidak tentunya. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jadi mereka ini bukan orang duniawi, tapi mereka adalah nabi-nabi palsu. Nah, apa arti kata nabi? Ya, nabi itu dalam Alkitab. Kata nabi itu artinya ada apa ya? Juru bicara Allah. Mereka seakan-akan berbicara atas nama Allah. Seakan-akan mereka membawakan firman Allah. Seakan-akan mereka berbicara tentang Alkitab, tetapi ajaran mereka itu adalah ajaran yang menyesatkan. Ajaran yang menyesatkan yang tidak sesuai dengan Alkitab. Yang sekarang mereka sampaikan dengan apa? Akal budi mereka pikir Alkitab itu kami akan lebih jelaskan tentang Alkitab. Apa itu? Apa yang mereka ajarkan? Ada 3 hal. Yang pertama, yang mereka ajarkan yang pertama adalah
Yesus bukanlah anak Allah. Yesus bukanlah anak Allah. Itulah sebabnya 1 Yohanes 5 ayat 10 katakan apa? Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian, ada kebenaran dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat Allah menjadi pendusta. Karena orang tersebut yang tidak percaya ini, tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Ya. Inilah anak yang kukasih, kepadanya aku apa? Berkenan. Firman Allah sudah katakan pada saat kita dibaptis, kita dibaptiskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi banyak sekarang di zaman kita saat ini, saudara ya, mungkin tidak lagi percaya dengan apa? Yesus anak Allah. Tidak percaya dengan Roh Kudus sebagai Allah. Mereka percaya apa? Oh, kita percaya hanya apa? Itu ajaran Trinitas, itu ajaran kafir. Padahal Alkitab sudah jelaskan. Yesus disejajarkan dengan Allah, Roh Kudus disejajarkan dengan Allah Bapa. Lalu tapi nabi-nabi palsu, saya harus jujur pada Anda. Kalau kita menyatakan bahwa Trinitas itu bukan ajaran Alkitab, maka Anda adalah nabi palsu. Karena Alkitab cukup jelas menyatakan pada saat Alkitab menyatakan Yesus adalah Allah. Pada mulanya adalah firman, firman itu ada sebelum manusia terjadi. Firman itu adalah apa? Allah. Firman itu siapa? Yesus. Jadi pada saat orang berkata bahwa Yesus itu bukan Allah, Roh Kudus itu bukan Allah, terus terang saja, Anda adalah nabi-nabi palsu. Terus terang saja. Saya mohon maaf kalau saya harus. Karena Alkitab yang katakan. Alkitab yang ajarkan. Betul. Saya percaya ada orang yang mencoba, pendeta, kita harus menjangkau saudara-saudara kita yang dari non-Kristen. Mereka percaya hanya satu Allah. Mereka. Jadi jangan kita bawakan tentang Trinitas. Itu nanti kita tidak bisa jangkau. Anda mencoba untuk menjangkau kaum Muslim, tapi Anda menyepelekan, Anda menghilangkan kitab suci, firman Allah yang sudah jelas-jelas menyatakan apa? Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah apa? Roh. Dan kalau itu kita singkirkan, bahwa Yesus bukanlah anak Allah, maka seperti 1 Yohanes katakan, maaf, bukan saya yang katakan, tapi ini ayat 1 Yohanes 4:1 katakan, Anda adalah nabi-nabi palsu. Anda adalah nabi-nabi palsu. Yang kedua, selain pertama, Yesus bukanlah anak Allah. Yang kedua adalah, Yesus bukanlah manusia yang sesungguhnya, atau Yesus bukanlah juru selamat. Kalau banyak orang yang menolak doktrin Trinitas, menolak Yesus adalah anak Allah, hanya ada Allah Bapa, dengan kata lain, tapi mereka masih apa? Mereka masih berdoa kepada Yesus. Nah, kalau Anda tidak akui Yesus sebagai anak Allah, jangan berdoa kepada yang bukan Allah. Kalau Anda berdoa kepada Yesus dan keyakinan Anda Yesus bukan Allah, maka Anda sedang menyembah berhala. Kalau Yesus hanyalah ciptaan dan bukan pencipta, maka Anda sedang berdoa kepada ilah atau berhala. Tapi kita harus lihat bagaimana orang di zaman Yohanes sekalipun sudah menolak Yesus sebagai juru selamat, sebagai anak Allah yang Allah telah kirim untuk menebus umat manusia. 1 Yohanes 2 ayat 22. Siapakah pendusta itu? Siapakah? Ini pendusta itu nabi-nabi palsu itu. Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Yesus adalah apa? Juru selamat. Dia itu adalah antikristus. Yang menolak Yesus sebagai juru selamat adalah antikristus. Yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Mungkin boleh saya tambahkan. Baik, kalau Anda adalah orang yang menyangkal Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka ayat ini menyatakan Anda adalah antikristus. Firman Tuhan yang berkata, bukan saya, bukan pendeta Rantung ya. Anda adalah antikristus ya. Tentu kita percaya ada antikristus yang di ultimate anti-Christ, yang menyatakan, yang telah merubah hari Sabat menjadi hari Minggu, sistem kepausan yang telah merubah hal tersebut. Tetapi pada saat yang bersamaan, jangan hanya berpikir tentang paus. Pada saat Anda merubah firman Tuhan yang sudah menyatakan jelas-jelas Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Anda juga antikristus. Saudara yang menyangkal, bukan Anda yang sedang mendengar ya, tapi Anda yang menyangkal Bapa, Putra, dan Roh Kudus, maka Anda juga adalah antikristus seperti si antikristus yang telah merubah hari Sabat
menjadi hari apa? Hari ke-7 Sabtu menjadi hari Minggu sebagai hari peribadatan, ya. Sistem kepausan, ya. 1 Yohanes 4 ayat 2 sampai 3 kemudian katakan, demikianlah kita mengenal Roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Dia datang sebagai manusia, ya. Dia menjelma, dia Allah yang menjelma sebagai manusia. Berasal dari Allah. Kalau itu yang kita akui, maka Anda dan saya berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Kembali diulangi apa yang tertulis dalam 1 Yohanes 2:22. 1 Yohanes 4 ayat 2 sampai 3 juga berkata kalau kita menolak Yesus sebagai Allah, maka roh itu adalah roh antikristus, ya. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ia sudah ada di dalam dunia ini. Jadi hati-hati, ya, pada saat kita dalam usaha kita untuk menjangkau misi kepada orang lain. Tapi pada saat kita menjangkau misi kita kepada orang lain, ya, dan pada saat yang bersamaan kita menghilangkan ajaran Alkitab, maka jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai kita menjadi antikristus. Yang ketiga, ini dia. Yang pertama, Yesus bukanlah anak Allah atau Yesus bukanlah Allah. Yesus bukanlah manusia yang sesungguhnya, Yesus bukan juru selamat. Dan yang ketiga, mereka ini menyatakan bahwa mereka yang tanpa dosa. Ini orang-orang yang kesombongan rohani. Wah, saya kan pendeta, saya dokter, saya orang hebat nih. Ini, ya, artinya kesombongan rohani inilah yang dapat menyebabkan saudara dan saya boleh dijabarkan sebagai orang yang tidak sungguh-sungguh. Tidak sungguh-sungguh untuk mendengar firman Tuhan. Dan menghidupkan firman tersebut. Sehingga kita disebutkan sebagai orang-orang yang meninggalkan perjanjian. 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 10 katakan apa? Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam diri kita. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Allah menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam diri kita. Akuilah, saudara, bahwa saudara dan saya juga, Pendeta Stephen Rantu, saya adalah orang berdosa. Kita harus mengakui itu dia. Ada hal-hal yang salah mungkin yang saya sudah buat. Ada hal-hal yang salah yang saya sudah katakan. Dan kalau kita menemukan kesalahan tersebut, akui kesalahan tersebut. Akui kesalahan kita. Allah ingin supaya kita mengakui bahwa kita sedang berada dalam satu perjalanan iman. Dalam perjalanan iman itu seringkali kita seperti kalau kita naik gunung, ya. Seringkali kita mungkin harus jatuh bangun, terpeleset. Tapi sementara kita terus berjalan menuju tujuan tersebut. Dengan pertolongan Tuhan, dengan kekuatan surga. Walaupun kita jatuh. Amsal katakan 7 kali orang benar itu jatuh, dia akan apa? Dia akan bangkit kembali. Dia akan bangkit kembali. Tetaplah berada dalam perjanjian dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan menghidupkan firman tersebut. Ya, jangan merubah-rubah firman Tuhan. Firman Tuhan yang sudah jelas. It is written. Lalu kemudian kita coba seperti orang di zaman Yohanes, kita rubah-rubah dengan filsafat kita, ajaran-ajaran kita yang kita pikir akan menjangkau orang lain dan lain sebagainya. Jangan rubah-rubah. Mari kita seperti Yesus selalu berkata apa? It is written. Ada, tertulis. Ya, biarlah firman Tuhan itu yang yang dinyatakan. Kalau firman Tuhan sudah jelas-jelas menyatakan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh, jangan kita goyang-goyang lagi. Ya mungkin Anda pikir, pendeta di perjanjian baru begini-begini. Ada penjelasannya dan lain sebagainya yang dapat kita sinkronisasikan. Alkitab itu tidak saling menentang satu dengan yang lain. Ya, Alkitab akan lebih menjelaskan satu dengan lain. Jangan potong-potong Alkitab itu. Jangan sampai saudara katakan, Yesus bukan Allah, Roh Kudus itu bukan Allah, dan lain sebagainya. Tapi marilah kita tetap dalam perjanjian. 1 Yohanes 4 ayat 15 katakan apa? Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia, dan dia di dalam Allah. Akui. Tapi bukan hanya kita akui, ya. Kita harus, jangan hanya mengakui. Jangan hanya kita memiliki pengakuan. Yesus juga, setan juga dapat mengakui, ya. Tapi mari kita juga menurut. Ya. 1 Yohanes 2. Pelajaran kita malam hari ini semua hanya dari kitab 1 Yohanes. 1 Yohanes 2 ayat 4-5 katakan,
barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya. Ia tidak menuruti firman Tuhan. Ya. Aku kenal Yesus, saya orang percaya, tapi saya tidak apa? Ya, tidak percaya bahwa apa? Bahwa firman Tuhan katakan Yesus anak Allah atau Roh Kudus adalah Allah. Kita tidak percaya itu, maka Anda tidak menuruti perintahnya. Ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi ayat 5, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dan dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Kita ada di dalam Allah. Lihat 2 ayat ini. Pada saat kita mengaku Yesus adalah anak Allah. Dan kita menuruti perintah-perintahnya. Kenapa? Dia sudah selamatkan kita. Kita mengakui dia juru selamat kita. Kita mengakui kasih karunia yang dia sudah berikan. Apa yang kita lakukan? Hidup sebagai anak-anak yang sudah diselamatkan. Jangan kembali seperti kehidupan anak-anak setan yang hidup di luar apa? Di luar kehidupan yang benar. Ya, dengan pelanggaran-pelanggaran yang kita buat. Tetapi, kalaupun setelah saudara mengakui, setelah saudara dan saya menuruti perintahnya, seringkali kita itu apa? Seringkali kita itu lemah. Ya. Seringkali mungkin we have a bad day, good day, mungkin seperti begitu ya. Tetapi ketahuilah, yang dapat kita lakukan pada saat kita tidak menuruti perintahnya, berada di luar dia, tidak berada di dalam Allah, maka ini dapat kita lakukan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Pelajaran dari kitab 1 Yohanes ini katakan apa? 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengakui dosa kita mengakui, Tuhan saya tidak menuruti perintahmu. Tuhan, saya telah memiliki satu teologi yang salah. Saya meragukan Sabat hari ke-7 itu adalah Sabat yang masih kita harus rayakan. Tapi Tuhan, saya sudah apa ya? Sabat lunar dan lain sebagainya. Saya sudah salah, Tuhan. Ya. Mari kita akui dosa kita. Ya. Jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kiranya pelajaran kita pada malam hari ini, saya undang Anda untuk terus-menerus renungkan dan aplikasikan dengan keadaan-keadaan kita pada saat ini. Dan lebih daripada kita mengaplikasikan, marilah kita datang dibawa untuk lebih mencintai firman Tuhan. Ya, melihat apa yang ada tertulis. Karena di dalam situ, di dalam firman itu, kita bukan hanya melihat apa ya, bukan hanya kita melihat the living word, Yesus Kristus. Tapi firman itu sendiri adalah the written word. Firman yang tertulis, yang menyatakan tentang the living word, Yesus Kristus. Dan kalau itu yang menjadi bagian kita, maka kita akan berada di dalam Dia. Dan berada tetap di dalam perjanjian Allah. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara sekalian, jika ada mungkin tambahan-tambahan ataupun pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita pada malam hari ini, silakan ditanyakan. Ada kira-kira tambahan ataupun pertanyaan? Dari Zoom seperti biasa, saya akan lihat kalau ada tangan-tangan yang dapat diangkat. Ya, silakan Om Rain. Di-unmute. Ya, Pendeta sangat jelas pembahasan hari ini. Dan memang kita pernah dengar, dan memang akan ada juga ditulis oleh Nyonya White, bahwa ada yang sebut gereja kita itu Babel, jadi kita mesti keluar dari Babel. Ya, karena masih ada kelemahan-kelemahan di dalam. Nah, di mana sebenarnya terletak kekurangan kita yang di dalam ini? Sebab dalam hidup kita, orang juga lihat hidup kita yang kurang. Mereka tidak memandang kepada Yesus, tapi memandang kepada sesama manusia. Kalau Yesaya, dalam Yesaya 6, dia pandang Yesus, pandang Tuhan, langsung dia minta binasalah aku. Jadi kalau kita banding-bandingkan diri kita dengan sama manusia, akhirnya kita jadi begitu. Seperti tadi pendeta katakan, tidak mau masuk gereja dan lain-lain. Bahkan Nyonya White sendiri katakan, kita harus ingat bahwa gereja ini sekalipun lemah dan cacat, adalah satu-satunya sasaran di bumi ini, di mana Kristus mencurahkan perhatiannya yang tertinggi. Itu di dalam buku Peristiwa-peristiwa Akhir Zaman halaman 39. Memang ada cacat dalam gereja. Ya. Tapi jangan kita lihat-lihat itu cacat. Mungkin kita panggil ada orang yang cacat, kita panggil 4 mata, tegur,
Jangan terus langsung tinggalkan. Ini yang jadi masalah banyak di keadaan kita sekarang lah. Mungkin penjelasan pendeta tambah lagi sedikit. Ya, terima kasih Om. Saya pikir sudah cukup jelas ya. Terima kasih. Baik, ada lagi yang lainnya? Dari Papi Mami ataupun Bapak Ibu Nenggolan atau Bapak Siregar jika ada tambahan. Oh. Ya, ada kira-kira? Jika tidak ada, baik, bagaimana dari Karen? Bagaimana dari live stream? Apa ada pertanyaan ataupun tambahan? Halo? Oke, tidak ada. Baik, jika tidak ada, kita akan tentunya berdoa pada saat ini masuk bagian yang kedua, yaitu doa kita. Saya tentunya akan mendoakan secara khusus dari Eti yang saat ini dalam perjalanan ya. Tadi malam saya tidak sempat berdoa bagi dia, tapi malam ini kita akan coba untuk kembali mendoakan beliau. Selain itu tentunya kita terus berdoa. Saya ingin mengundang saudara-saudari sekalian untuk terus berdoa untuk saudari Christine Rotin Sulu. Tadi saya sempat menyempatkan diri berdoa dengan beliau dan juga Michael. Dan kita terus berdoa kiranya kehendak Tuhan yang terbaik. Jika mujizat Tuhan berikan, tentunya tidak ada yang mustahil. Ya, tapi jika tidak, ya maka tentunya Tuhan dapat melakukan yang terbaik yang dapat terjadi bagi Christine dan bagi kita semua. Kita terus doakan beliau. Baik, ada lagi saudara sekalian yang lainnya? Oke. Dari Ibu Pendeta Paruntu, bagaimana dengan kalimat di kandang yang lain ada umat Tuhan, kalau seandainya mereka itu tidak percaya Yesus? Jadi kalau mereka tidak percaya Yesus, umat-umat Tuhan di kandang lain, perintahnya adalah mereka harus keluar. Jadi firman Tuhan sudah cukup jelas, yaitu mereka harus keluar. Jadi kalau mereka tidak mendengarkan firman Tuhan, berarti mereka tidak mau keluar. Ya. Dan pada saat panggilan itu diberikan, lalu mereka tidak mau keluar, atau dalam kasus Nuh, ya pada saat dipanggil orang-orang bukan untuk keluar, tapi untuk masuk ke dalam bahtera, pada saat mereka tidak mau masuk ke dalam bahtera, maka disitulah kebinasaan itu jadi kepada mereka. Jadi pada saat firman Tuhan sedang cukup jelas katakan, umat-umat Tuhan yang ada di kandang lain yang diminta untuk keluar, mereka sudah mendengarkan, tapi banyak yang mengeraskan hatinya ya. Banyak yang mengeraskan hatinya, mereka gantinya membuka firman Tuhan dan mempelajari firman Tuhan. Melihat apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan, tapi mereka hanya mengikuti tradisi ataupun teologi mereka dan lain sebagainya, maka tidak ada yang dapat kita lakukan. Tidak ada yang dapat bahkan Tuhan lakukan. Ya Tuhan sudah berfirman kepada Adam dan Hawa, jangan kamu makan buah ini. Tetapi apa yang terjadi? Mereka memiliki kebebasan memilih untuk tidak menuruti Tuhan, tidak mendengarkan firman Tuhan. Dan kita tahu akibatnya yang terjadi kepada seluruh umat manusia saat ini. Jadi pada saat domba-domba Tuhan yang ada di kandang lain, kan pada saat dikatakan mereka tidak mau keluar, berarti mungkin mereka bukan lagi bukan domba-domba Tuhan, tapi mungkin ya ada domba-domba lain yang bergabung dengan domba Tuhan. Kalau domba Tuhan di kandang lain, dia akan keluar untuk mendengarkan suara gembala yang sejati yang memanggil mereka keluar. Ini dapat saya tambahkan. Ya. Terima kasih Ibu Pendeta Paruntu yang sudah membawakan pertanyaan tadi. Ya, silakan. Ada lagi yang lainnya, Karen? Jika tidak ada, bagaimana dengan permohonan-permohonan doa? Silakan, Karen. Oh, oke. Tante Nona Rumambi ya, Makalu, vaksin ya. Ada lagi? Oh, oke. Puji Tuhan. Ya. Baik. Ya, silakan Ibu Syana. Di unmute dulu. Ya, silakan. Terima kasih kesempatannya. Saya hanya mau minta doakan cucu saya yang paling kecil, si
John namanya pendeta, supaya anak muda ini bisa bertumbuh dalam Tuhan. Oke. Baik, terima kasih banyak Ibu Terima Siana. kasih Pak Pendeta. Ya, silakan Santi. Ya, di unmute dulu. Oh, belum di unmute. Tapi hati-hati lagi drive, hati-hati, jangan sampai masih belum di unmute Santi. Mungkin Dede atau Karen bisa bantu supaya di unmute, gimana caranya ya? Supaya Santi bisa bicara di unmute. Ya. Oke, silakan Santi, sudah bisa didengar. Sebentar saya ada meeting dengan saya punya bos. Tolong doakan supaya jalannya jadi bagus. Oke. Tolong doakan. Ya. Terima kasih Santi. Terima Baik, kasih. ada lagi? Silakan Ibu Shana lagi. Silakan. Ya, Sorry, silakan. tadi lupa Pak Pendeta, pada hari ini dia berulang tahun. Oh, Tanggal John 13 ya. Indonesia. Ya. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, ada lagi saudara lainnya? Jika tidak ada, ya. Jika tidak ada, Bapak Frans Maulani ya. Bapak, kita doakan Bapak Frans Maulani, saya dapat teks yang dapat dalam keadaan stroke mungkin ya. Kita berdoa bagi Bapak ya Frans Maulani. Baik, jika tidak ada lagi, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena pada malam hari ini kami diingatkan kembali untuk tetap berada dalam perjanjian yang Engkau sudah berikan. Tuhan, kami rindu untuk berada di dalam jalan keselamatan. Engkau sudah memberikan Yesus Kristus yang telah mati bagi kami sehingga keselamatan itu dapat menjadi bagian kami pada saat kami menerima Yesus melalui iman. Dan pada saat yang bersamaan juga kami ingin tetap hidup sebagai umat-umat yang beriman. Umat-umat yang berada dalam kasih karunia Kristus. Tuhan, lindungilah kami. Sehingga kami dapat selalu berfokus hanya kepada Engkau, kepada firman-Mu, dan kepada apa yang dapat kami lakukan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah kami tetap selalu dikuatkan oleh firman-Mu, Tuhan. Biarlah kami jangan menyimpang dari jalan-jalan kebenaran yang Engkau sudah nyatakan di dalam firman-Mu. Biarlah kami dapat selalu disebut sebagai anak-anak-Mu yang sejati, yang selalu berada dalam satu persekutuan dengan Engkau dan dengan umat-umat Tuhan yang lainnya. Pada malam hari ini waktu Amerika kami datang untuk bersyukur Tuhan. Kami bersyukur atas kesempatan yang indah untuk dapat beribadah bersama-sama. Kami juga bersyukur karena saudara John, cucu daripada Ibu Shana berulang tahun pada hari ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan akan terus menyertai John dalam kehidupan kerohaniannya. Dia akan selalu berjalan, tetap kuat dalam iman dan kepercayaannya. Kami juga datang Tuhan dengan hati yang berat. Kami tahu ada beberapa di antara kami yang dalam keadaan sakit pada saat ini. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi Engkau sudah mengetahui awal hingga akhir. Alfa dan Omega adalah Engkau Tuhan. Engkau mengetahui bahwa yang terbaik yang akan terjadi, akhir daripada segala sesuatu, adalah satu kehidupan kekal bersama-sama dengan Engkau. Hamba-Mu percaya Tuhan, Engkau akan segera datang. Entah di zaman atau di dalam kehidupan hamba-Mu. Tapi jikapun tidak, pada saat Engkau memberikan izin kepada hamba-Mu untuk beristirahat, maka pada saat hamba bangun dari pertiduran yang sementara, wajah Yesus yang hamba akan lihat. Kiranya ini dapat menjadi satu kekuatan kepada kami semua untuk tetap percaya, tetap memiliki iman yang kuat kepadamu Tuhan. Walaupun mungkin ada seakan-akan jawaban-jawaban doa itu tidak seperti yang kami nyatakan, yang tidak seperti yang kami bawakan, tapi kami selalu Tuhan
Di dalam setiap permohonan kami selalu memohon hanya kemurahan-Mu. Dan kami akan selalu mengakhiri kiranya jalan-Mu yang terbaik yang jadi. Dan jika ada di antara kami yang sedang dalam keadaan sakit saat ini, Tuhan izinkan bahkan untuk beristirahat sementara. Kami tetap ingin memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Karena pada saat kami yang sakit dan membuka mata setelah peristirahatan sementara, sekali lagi Tuhan, kami hanya akan dapat melihat wajah-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau akan selalu memberikan kekuatan iman kepada kami. Kami tidak akan lemah iman dalam keadaan apapun yang kami alami dalam kehidupan ini. Engkau selalu menyertai kami. Engkau akan menyertai Santi, maka Raung yang akan bertemu dengan bos ataupun akan ada meeting dengan bos. Kiranya meeting tersebut atau rapat tersebut atau pertemuan tersebut dapat membawakan hasil yang baik. Tuhan akan selalu menuntun kehidupan Santi. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan Santi dalam kehidupannya. Kami percaya juga Tuhan akan selalu mendengarkan permohonan-permohonan doa yang secara pribadi sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta Paruntu, yang dibawakan oleh Om Yan dan Tante Sin, yang dibawakan oleh Evi dan Angel, sehubungan dengan beban-beban pergumulan mereka, sehubungan dengan keluarga mereka, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, ataupun siapa saja yang mereka selalu doakan Tuhan. Kiranya Engkau mendengarkan pergumulan mereka. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi keluarga Nainggolan yang bersuka cita bersama-sama dengan Yando dan Nani yang Tuhan sudah berkati dengan bayi yang ada dalam kandungan Nani. Kami berdoa Tuhan, kiranya bayi ini akan tumbuh dengan sehat, sempurna, dan pada saatnya keluarga besar Nainggolan akan bersuka cita karena anak yang dilahirkan bagi Yando dan Nani, cucu yang diberikan kepada keluarga Bapak dan Ibu Nainggolan. Kami berdoa Tuhan, Tuhan akan menjaga sehingga sukacita yang Tuhan sudah siapkan ini dapat menjadi sukacita bagi kami semua. Pada saat ini juga hamba-Mu ingin berdoa bagi Tante Ros yang dalam keadaan sakit di Jerman. Kiranya Tuhan terus menjaga dia, memberikan kekuatan sehingga dia dapat keluar dari rehabilitasinya. Seperti hal yang sama juga hamba-Mu ingin doakan bagi Tante Lili Pinontoan. Biarlah dia dapat memiliki satu rancangan-rancangan surga yang terjadi dalam kehidupannya. Dia dapat selesai dari rehabilitasinya. Dan Tuhan membuka jalan baginya untuk dapat kembali ke Indonesia, bertemu dengan Glenn dan Tina, dan juga bertemu tentunya dengan Rudy, May, dan keluarga mereka. Hamba-Mu juga terus berdoa Tuhan, bagi Tante Nona Rumambi Makalu yang akan mendapatkan vaksin pada hari Jumat ini. Tuhan sertai dia. Berikanlah selalu kekuatan padanya. Satu keyakinan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Tante Nona di masa tuanya dan dalam kehidupannya. Segala kebutuhan hidupnya Tuhan akan selalu penuhi. Kami juga berdoa bagi orang-orang tua kami, Papi Mami di South Carolina, Om Rain, Tante Evelyn, dan keluarga kami semua yang ada di mana saja. Umat-umat Tuhan yang sudah berbakti, keluarga Bapak dan Ibu Sregar, Bapak dan Ibu Nenggolan, Tuhan berkati mereka dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka selalu menjadi saluran berkat yang pasti dari surga. Hamba-Mu juga ingin membawa dalam doa nama-nama yang selalu kami bawakan. Dan pada saat ini hamba-Mu ingin menyebutkan nama Saudari Peggy Lego, Tuhan, dalam pergumulan kesehatannya. Kiranya Tuhan akan selalu memberikan kekuatan kepadanya. Hamba-Mu juga berdoa bagi Ronald Walean. Kiranya kesembuhan dari surga menjadi bagiannya. Bersama-sama dengan Ibu Ice Erna kami ingin berdoa bagi Bapak Frans yang juga dalam keadaan sakit pada saat ini. Tuhan akan menjamah. Dan secara khusus hamba-Mu ingin berdoa Tuhan bagi Saudari Christine Rotinsulu, Tuhan. Kami bermohon kiranya kehendak Tuhan yang terjadi dan kemuliaan Tuhan sajalah yang dapat menjadi bagiannya. Kami juga terus berdoa bagi saudara-saudari kami lainnya, bagi Bapak Johan Tambuhun. Kami terus berdoa bagi Bapak Alden Sihotang. Kami ingin sebutkan nama Daniel Sitanggang. Kiranya kekuatan iman terus menjadi bagiannya. Kami terus berdoa bagi Tante Yedi Poluan. Kami ingin berdoa juga bagi saudara-saudari kami lainnya yang mungkin hamba tidak sempat sebutkan satu persatu. Dan pada saat malam hari ini juga hamba-Mu ingin berdoa secara khusus pada saat ini Eti Sumanti, saudari kekasih kami dalam perjalanannya menuju California. Tuhan sertai dia sehingga pesawat dan semua sarana transportasi yang dia akan lalui akan membawa dia sampai ke tempat tujuan dengan selamat, bersuka cita dengan keluarga, dan Eti dapat menjadi kekuatan bagi keluarga besar Sumanti yang ada di mana saja. Pada malam hari ini juga hamba-Mu ingin berdoa secara khusus bagi keluarga Lalaki Soputan, Tuhan. Umat Tuhan di Jemaat Vista, ketua jemaat kami, ketua Angli Lalaki. Tuhan sertai dia dalam kehidupannya, dalam mata pencahariannya, dalam usaha-usaha untuk dalam pendidikan anak-anak.
dan Tuhan akan selalu menyertai dia. Tuhan akan menyertai saudari Lucy, Lalaki Soputan, dengan masalah kesehatan jika dia masih mengalaminya. Tuhan, kami berdoa kiranya kekuatan dari surga akan selalu menjadi bagian Lucy dan juga menjadi bagian anak-anak dan cucu keluarga ini. Satukanlah mereka di dalam kasih Tuhan. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Om Oce Kalangi. Kami berdoa kiranya Tuhan akan selalu melindungi dia daripada mara bahaya, daripada penyakit ataupun hal-hal yang akan menghalangi Om Oce Kalangi dalam beraktivitas dalam kehidupannya sehari-hari. Tuhan, berkatilah dia, berkatilah Tante Lis yang ada di Langoan, berkatilah anak-anak dan cucu-cucu. Kiranya mereka akan selalu disatukan dalam kasih surga dan bersuka cita selalu bersenantiasa bersama-sama dengan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sempurnakanlah doa-doa dan permohonan kami. Dan biarlah nama Tuhan selalu kami muliakan dan pujikan. Pujikan dalam segala sesuatu yang kami bawakan dalam doa. Karena kami bawakan semua ini hanyalah di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Amin. Terima kasih banyak saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung dengan kami. Kiranya kita memiliki kesempatan yang indah kembali untuk bertemu besok malam di acara ibadah kita, acara mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita. Tuhan memberkati, stay safe dan stay healthy. Tuhan menyertai kita semua.